Jujur ya, dulu kota masa depan cuma ada di film, tapi sekarang malah muncul di Indonesia. IKN makin hari makin kelihatan kayak potongan masa depan yang jatuh ke Kalimantan. Transportasi pintar, bangunan modern nyatu sama hutan, sampai teknologi yang biasanya cuma kita lihat di layar. Yang bikin merinding, ini bukan konsep atau janji, tapi beneran lagi dibangun dan mulai dipakai. Rasanya bangga aja, karena untuk pertama kalinya, kita bukan cuma penonton perkembangan dunia, tapi ikut jadi pusatnya. Seberapa canggih sih ibu kota baru? Ayo kita kepoin. Wakidot, sejak direncanain mau pindah ke Kalimantan Timur, IKN jadi proyek raksasa yang mau upgrade ibu kota jadi smart city. Mulai dibikin seramah lingkungan mungkin, sampai super canggih manfaatin berbagai teknologi. Sini gue kasih tahu beberapa kecanggihannya IKN. Pertama, transportasi serba canggih. Diawalin dengan warga IKN full pakai kendaraan listrik, sampai nanti 2045 bakal dibikin angkutan umum yang driverless atau tanpa supir. Terus mobil terbang yang difungsiin buat kirim barang. Kedua, Internet of Things ada di setiap bangunan dan hutan IKN yang fungsinya buat ngontrol, monitoring, dan bantu intervensi kelestarian di sana. Ketiga, rumah teknologi yang bakal ngembangin robot-robot yang bisa bantu warga bersih-bersih, nyapu, dan lain-lain. Terakhir, tiang listrik penunjuk arah yang bisa bicara. Ini berfungsi buat warga yang lagi nyari alamat, yang ini bisa kasih arahan biar orang gak nyasar. Kalau dipikir-pikir, teknologi ini udah sekelas alat-alat dari kantong Doraemon gak sih? Halo, ini adalah Autonomos, kereta api berbahan bakar listrik yang ada di IKN, yaitu tanpa rel dan juga tanpa pengemudi, alias dia bisa jalan sendiri kayak jomblo lur. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai di Rumah Teknologi Nusantara dan saatnya masuk. Wow, unik banget guys. Oke guys, jadi ini dia desain kotanya. Wow, ini istana negaranya. Indah banget kotanya, Masya Allah. Bahkan semua rumah di IKN itu pastinya udah smart guys. Nanti di kotanya itu kita bisa ngendalin lewat tab sekecil ini doang. Contoh ya, kita misalnya mau ke rumah sakit, hospital, explore hospital. Lihat, tiba-tiba dia akan, tiba-tiba masuk ke hospital, terus kita bisa gerak. Tuh, ini aku gerakin. Tuh, aku bisa gerakin, aku bisa maju, aku bisa belok. Canggih banget. Bahkan check ini aja keren banget ini guys. Kenapa deny pak? Bahkan guys ada robotnya juga nanti di IKN. Wih. Halo. Bayangin ini canggih banget. Nah ini sebenarnya adalah salah satu kendaraan terbang atau taksi terbang di IKN nanti. Ini dia guys. Wow, keren banget taksi terbangnya. Terbaik. Nah kurang lebih tuh kayak gini guys. Tuh. Dan hebatnya taksi terbang ini tuh pakai listrik. Ada di Raja Ampat, ada di Bogor juga nanti, ada di Bali, Jogja, Makassar, Palembang, Jakarta. Wih keren banget sih. Nah itu dia guys, dan jujur IKN canggih banget. Dan kalau kalian nih kira-kira teknologi apa yang kalian harapkan ada di IKN? Media asing soroti kecanggihan IKN. Emangnya ada apa di IKN? Kecanggihan teknologi di IKN disorot dunia. IKN dianggap bisa samakan negara maju sekelas Jepang hingga UEA. Media Singapura, Channel News Asia misalnya memuat bagaimana kecanggihan dijanjikan di ibu kota negara baru RI itu, di mana taksi terbang akan warawiri dan RI disamakan dengan sejumlah negara maju. Media lokal memberitakan bahwa taksi terbang kini menjadi kenyataan, dan Indonesia bergabung dengan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Slovakia, dan Jepang yang sudah memulai uji coba, tulis Channel News Asia. Wah, bangga banget sama kecanggihan IKN ya. Coba komen bagaimana pendapat kamu tentang kerennya IKN. Yang bikin dunia melirik IKN bukan cuma bangunannya, tapi kecanggihan teknologinya yang terasa kayak hidup di masa depan. Di kota ini, sistem transportasi dikendalikan sensor dan AI. Layanan publik mulai dibantu otomatisasi digital, sampai pengelolaan energi dipantau real time supaya efisien dan ramah lingkungan. Konsep Smart City benar-benar diterapkan dari jalan, gedung, sampai utilitasnya. Jadi bukan sekedar kota baru, tapi ekosistem teknologi yang dirancang bekerja sendiri secara terintegrasi dan modern. Yang mana bapaknya yang semalam? Nanti botol ini hijau warnanya. Aduh, ke sini kan.
taksi terbang untuk IKN. Inilah Optionally Piloted Personal Air Vehicle atau disingkat OPAV, sebuah taksi terbang canggih yang diperuntukkan bagi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kendaraan terbang buatan Korea ini telah sukses menjalani uji coba di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Taksi terbang tersebut memiliki spesifikasi khusus dan dibekali teknologi super canggih. OPAV dapat melaju dengan kecepatan mencapai 200 km per jam dan terbang pada ketinggian 80 meter. Di masa yang akan datang, mungkin kita akan lebih sering melihat kendaraan terbang ini berlalu lalang di langit IKN. Ini dia taksi terbang yang akan melayani IKN nanti sedang diuji coba di Bandara PKP. Kereta canggih di IKN. Inilah Autonomous Rapid Transit atau disingkat ART, sebuah kereta otonom canggih yang dapat melaju tanpa rel. Disebut otonom karena ART dapat berjalan tanpa pengemudi dengan menggunakan energi listrik. Kendaraan ini memiliki sensor khusus lalu melaju mengikuti virtual track dan GPS. ART dapat mengangkut hingga 300 penumpang dalam 3 gerbong. Banyak negara yang sudah menggunakan alat transportasi canggih ini dan Indonesia adalah salah satunya. ART akan menjadi alat transportasi canggih di IKN yang berstatus Ibu Kota Baru Indonesia. Proyek kendaraan otonom terpadu tanpa rel ini adalah hasil kerjasama antara otoritas IKN dan perusahaan Cina North Industries Group Corporation. Kecanggihan teknologi yang bakal ada di IKN. Guys, Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berkonsep kota cerdas atau smart city bakal gunain banyak teknologi canggih. Teknologi itu digunakan dari perencanaan sampai pembangunan kota. Gak tanggung-tanggung, fungsi pemerintahan juga menerapkan kecanggihan teknologi. Nah, kira-kira apa aja sih teknologi yang bakal dipakai? Yang pertama, identifikasi warga digital. Jadi pemerintah bisa mengidentifikasi penduduk secara digital. Yang kedua, perizinan digital. Perizinan menggunakan sistem digital ini untuk penerbitan NIB untuk pelaku usaha mikro. Yang ketiga, autonomous bus. Autonomous bus merupakan transportasi tanpa awak pengemudi dengan teknologi intelligence transportation system yang bakal net zero emission karena pakai electric vehicle. Yang keempat, mobil terbang. Sedangkan untuk smart logistik akan dibangunkan smart warehouse hingga advanced air mobility. Hal itu memungkinkan pengantaran barang melalui udara. Yang kelima, polusi bisa diatur. Tingkat polusi kota bisa diatur melalui teknologi. Yang keenam, pakai energi terbarukan. IKN bakal pakai 100% energi terbarukan dengan manfaatin air, panas matahari, angin, dan lainnya. Kedepan, IKN bukan hanya menjadi ibu kota administratif, tetapi simbol kepercayaan diri Indonesia dalam memimpin arah peradaban baru dunia. Di sini, teknologi modern berjalan berdampingan dengan alam tanpa merusak keseimbangan, membuktikan bahwa kemajuan tidak harus meninggalkan jati diri. Ini adalah pencapaian yang patut kita banggakan bersama. Kalau kamu juga bangga dengan masa depan Indonesia, tulis pendapatmu di komentar, tekan like sebagai dukungan, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita kemajuan negeri ini.